Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Najwa Fahira dari KPI 3 akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pembelajaran Daring, Apakah Efektif, yang ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Arumaisa Fitri, MPSI. Latar belakang makalah ini adalah dikarenakan virus corona tergolong jenis baru dan kemunculannya terjadi pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, dan jika manusia terinfeksi akan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga menyebabkan kematian pada lansia atau orang yang mempunyai riwayat penyakit kronis. Penyebarannya terbilang cukup luas dan cepat karena bisa menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Dampak yang ditimbulkan oleh virus corona ini sangat besar dan berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari khususnya dalam dunia pendidikan, yang membuat sistem pembelajaran di sekolah dipaksa berubah secara drastis dari pertemuan tatap muka menjadi pembelajaran secara online. Namun, banyak sekolah yang belum memiliki infrastruktur pembelajaran online dipaksa melakukan pembelajaran secara daring. Selanjutnya, rumusan masalah dari makalah ini ada dua, yaitu bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama COVID-19 dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama COVID-19. Langsung saja, bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama COVID-19? Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kegiatan belajar mengajar digantikan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan jaringan internet, yang secara keseluruhan mahasiswa puas dengan pembelajaran yang fleksibel. Dengan pembelajaran daring, mahasiswa tidak terkendala waktu dan tempat di mana mereka dapat mengikuti perkuliahan dari rumah masing-masing maupun dari tempat di mana saja. Dengan pembelajaran daring, dosen memberikan perkuliahan melalui kelas-kelas virtual yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun yang tidak terikat ruang dan waktu. Kondisi ini membuat mahasiswa dapat secara bebas memilih mata kuliah yang diikuti dan tugas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan, yaitu mampu menumbuhkan kemandirian belajar lebih karena bersifat berpusat pada siswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar, dan belajar secara daring menuntut mahasiswa untuk mempersiapkan sendiri pembelajarannya, mengevaluasi, mengatur, dan secara simultan dapat mempertahankan motivasi dalam belajar. Mengikuti pembelajaran dari rumah membuat mereka tidak merasakan tekanan psikologis dari teman sebaya yang biasa mereka alami ketika mengikuti pembelajaran tatap muka. Ketidakhadiran dosen secara langsung atau fisik juga menyebabkan mahasiswa merasa tidak canggung dalam mengutarakan gagasan. Ketiadaan penghambat fisik serta batasan ruang dan waktu menyebabkan peserta didik lebih nyaman dalam berkomunikasi dan dapat menghilangkan rasa canggung yang pada akhirnya membuat mahasiswa menjadi berani berekspresi dalam bertanya dan mengutarakan ide secara bebas. Namun, pembelajaran daring memiliki tantangan khusus seperti lokasi mahasiswa dan dosen yang terpisah, menyebabkan dosen tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran, dan tidak ada jaminan bahwa mahasiswa sungguh-sungguh dalam mendengarkan ulasan dari dosen, karena materi dan tugas tidak cukup dan masih perlu penjelasan secara langsung oleh dosen. B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama COVID-19. Yang pertama, kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Kendala kurangnya pemahaman materi oleh orang tua disebut juga kendala pedagogi. Bentuk kendalanya meliputi belum pernah mendapatkan pelatihan, belum berpengalaman, dan belum mendapatkan pendampingan. Kendala yang telah disebutkan terkait kurangnya pemahaman materi oleh orang tua bisa diatasi atau diminimalisir dengan adanya musyawarah antara orang tua dan guru, supaya guru bisa memberikan alternatif lain kepada orang tua, dan masukan-masukan dari guru sangat bermanfaat untuk mengatasi rasa sulit yang dialami oleh orang tua. Yang kedua, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Dikarenakan proses pembelajaran di rumah, pastilah anak mengalami kecemasan, stres, sedih, bosan, jenuh, dan perasaan lainnya, sehingga menurunkan minat belajar anak.
Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan agar anak memiliki self-regulating atau kemampuan mengatur dirinya sendiri, sehingga mampu mengajarkan dirinya dalam upaya memberikan penguatan secara internal, seperti mendiskusikan tentang beberapa aturan di dalam rumah, memberikan arahan kepada anak tentang perilaku yang sewajarnya, dan mempersiapkan dan menjadwalkan kegiatan belajar anak secara terperinci agar mudah diikuti. Yang ketiga, kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Dalam pembelajaran daring, tidak semua orang tua mampu mengoperasikan gadget karena ada beberapa orang tua yang keadaannya masih belum mengerti teknologi, seperti masih menggunakan handphone model lama, sehingga kesulitan dalam mengikuti perkembangan pembelajaran daring. Dalam hal ini, komunikasi antara orang tua dan guru sangat dibutuhkan. Yang keempat adalah jangkauan layanan internet. Letak kepulauan Indonesia yang beragam menyebabkan tidak semua wilayah terjangkau oleh layanan internet dan sebaran jaringan internet yang lamban sewaktu-waktu menyebabkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, sangat diharapkan ke depannya hal ini tidak lagi menjadi kendala dalam pembelajaran di rumah, supaya anak mampu mendapatkan layanan pembelajaran yang optimal. Karena layanan yang baik dan optimal dalam belajar adalah kunci utama dalam suksesnya tujuan pembelajaran. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.